anjir gua banget nih kayaknya. Sehingga itu tahun berapa? 2010 apa ya kalau 2010. Wow. Rokok, mereknya jeruk. Iya. Oke, di sini nggak ada atlet soal itu ya iklan ya. Jadi itu siapa? Ya, Pak. Kayaknya Mas Yuliono deh. Singsut. Maybe. Oh iya benar kan? Ya Allah. Aku ngerewangi Our Coffee. Bertahan hidup, gitu. Sehat toh? Sehat. Harus betul rokok ning ngono. Sehat, Mas. Sehat, Mas. Bener tebakanku Mas Yuliono kan? Aku lagi wawancara tiba-tiba Yuliano lewat. Terus dia manggil. Oh iya. Kang Kiki, Yusuf kecil. Aku terinspirasi karo Kang Kiki membuat bioskop di kampung halamanku. Mantap. Tak namain Ono 21 kalau enggak Ono bioskop gitu. Heeh. Karena dia yang di Wonosobo udah ada, di yang Titer. Oke. Jadi Ono Titer. Jadi aku nanti mau nabung lah suatu saat jika sukses kayak Romo Mangun atau Sopo gitu. Romo Mangun gue suka. Kayak Romo Mangun, yuk WS Rendra atau apa gitu kan. Kayak sukses kan ditabung gue bioskop gue masyarakat. Amin. Ini bagus konsepnya di sekolah-sekolah. Nggak bisa beli tiket untuk masuk ke bioskop. Dia memberi kesempatan untuk orang-orang yang pengen nonton film. Bioskop, nonton film. Film masuk desa. Aku tak tuku minyak telon sih ya. Oh, masuk angin tuh? Kanca-kanca ono sing Oh. tukang pijet kan butuh minyak telon aku Siap, bagian. Tak kira wirawiri. Bali. Ora aku ning kosku ning ngono. Jadi Enggak di kopi mana? Our Coffee sebelah situ. Orko. Tetanggaan kita. Sebelah selatan. Deket itu. Balai. Kan di situ nggak ada yang jualan rokok orang tembakau, aku jualan. Yo kosnya ora bayar, aku membantunya nyapu-nyapu karo ngebar karo apapun Iya. sambutan. Bako-bako gini nih. Heeh. Oh, ya deket. Bako gayo juga, aduh Oh, Sindoro ya deket Sumbing. coy kalau mau beli. Sindoro Sumbing juga ada, nanti ngambil untungnya nggak banyak tapi biar jalan terus. Iyalah, Siap, yang penting rolling dulu aja. Kita ngobrol-ngobrol nang Kiki. Iyalah. Aku kayak karo Hasbi kayak syuting juga, syuting YouTube kita tapi teko-teko kita tuku minyak telon sih. Iya, Pokoknya salam seni ya kan? Sweet. salam seni minumnya susu. Seni art. Seni art. Bisa nek selata nongkrong di. Iyalah. Oh, wirawiri terus semua harus sempet mampir. Siap ya. Bagian. Sehat ya. Sehat. In, ke hawa dong. Sih ya. Ya. Bioskop. Mas Yuliono. Gue yang paling kaget coy. Doi di kelas gue. Di? UMY pertanian. Gue taunya dia bahkan di Malioboro gitu. Maksudnya ada acara-acara seni lah. Ternyata ketemu di kampus. Mas, kamu kuliah di sini? Iya, aku di sini pertanian. Buset. Anjir gitu. Adik kelas. Adik kelas gue. Rezeki lah. Oke, lanjut. Yuliono nih as breaking banget sih, gila. Proyeksi coy. Oh iya. Sebagai sebuah usaha, lalu apa yang diupayakan? Tadi di mana sih itu tadi? Gue jadi nginget mau ngomong apa ya tadi? Proyeksi. Maksudnya yang diupayakan untuk Kok gua awor sih? aksara. Aksara. Bentar, awor tuh kok. Iya. Ada awor AWOR, ada hour bahasa Inggris. Ada dua itu yang berbeda. Oke, aksara kopi. Ya. Aksara ke depan yang dibayangkan seperti apa sehingga turunan upayanya
yang paling sederhana deh. Iya, iya, paham. Ngebayanginnya ke depan bisa jadi ruang alternatif untuk berkesenian. Anjir, lu mau buka pendopo apa sanggar? Nah, Kok jadi gitu? ayo lo. Wah, gue merasa terancam nih. Lo tidak, memang berpuisi itu bukan berkesenian. Kesenian, coy. Nah, itu. Kesenian. Jelas itu. Itu ruang Warkop alternatif. tapi sanggar. Atau gimana nih? Bisa warkop tapi studio juga bisa. Atau studio yang ada warkopnya? Bisa, atau warkop yang ada studionya juga bisa. Udah bisa. Tapi walaupun nggak ada, Ini ngobrolnya. walaupun nggak ada apa embel-embel studionya, embel-embel apa tadi seninya gitu. Maksudnya yang dalam wujud output seninya gitu ya. Pendopo kah, studio kah, walaupun nggak ada itu, menurutku yang paling penting memunculkan nyawanya itu loh, Pak. Memunculkan nyawanya itu. Ya menurut gua kalau memunculkan nyawanya lu udah sih, maksudnya lu bikin satu ruang ini dengan apa upaya-upaya atmosfer yang seperti itu, menurut gua udah gitu. Tuh kan udah, padahal belum loh. Maksudnya belum cukup kali ya. Atau belum puas, waduh bahaya. Kalau itu bahaya. manusia, anjir. Tapi akan di sini terus. Kayaknya ya karena Ini lu masih nyewa, ngontrak kan? ya nggak bisa di sini terus, kecuali jebret dapat duit jatuh dari langit. Nggak bisa jatuh dari langit. Terus substitusi lewat kopi dong, gila aja lu. Jatuh dari grinder. Iyalah dari grinder gitu, serbuk-serbuk, Iya. tiba-tiba jadi duit gitu. Tuh, oke. Itu juga kalau tanah ini dijual, kalau kagak. Wah gila. Enggak, gue masih bingung yang jadi gue sempet ngerasain yang kok ini jadi kayak apa? Jadi kayak semacam latah ya gitu. Jadi waktu itu udah lama sih pas zaman gue kuliah gitu. Ada satu kafe, terus di situ tuh apa? Ada acaranya macem-macem gitu. Padahal setupnya itu warung makan gitu. Iya, Itu. ada nobar bolanya. Ada kayak itu pasti Oke. kayak gitu. Wih, ini tuh strategi atau apa ya? Kok gue jadi Atau ngeliatnya- image branding atau Nggak emang fokus. konsep ya. Wah, bahkan waktu itu gue belum paham banget branding itu apa Oke. gitu. Jadi kayak ngerasa aneh aja gitu waktu kok warung ada kayak gini-gininya ya gitu. Karena setahu gue waktu itu warung ya warung gitu. Original aja gitu. Iya. Warteg gitu ya, walaupun ada TV kayak gitu. Terus warung jamu ya warung jamu walaupun ada radio kayak gitu. Tapi terus jadi kayak lebih banyak aktivitasnya kayak gitu. Nah, apakah yang seperti itu yang akan diupayakan oleh Aksara gitu dalam kerangka apa ya, kayak semacam sanggar gitu. Jelas enggak kalau contohnya itu enggak. Jadi gini, tadi kan pertama kita sempat nyebut kita menjual atau menawarkan apa yang kita suka. Untuk terus lebih jauh dari yang kita suka adalah yang kita pahami, Ya. kan itu. Terus kita bisa atau berani menawarkan poin 1, 2 dan 3, tentu kita paling tidak kita ngerasa punya potensi di situ. Ya. Kayak gitu. Nah, ya itu, aku lihat teman-teman yang di sini hidup di urusan-urusan itu gitu. Mereka menggemari hal-hal itu gitu. Selain buku, puisi, cerpen, sastra atau bahkan yang di luar skema itu yang mungkin apa dalam kacamata tertentu ini agak kontras, aktivitas melukis, main cat, warna dan kawan-kawannya gitu. Nah, aku lihat ada itu yang hidup di sini belakangan. Setengah tahun terakhir lah. Sehingga aset-aset itu akan kau formulasikan gitu Iya. untuk proyeksi kedepannya Aksara. Gue jadi penasaran sih hasilnya nanti, kayak serius deh, maksudnya gila ya. Tapi warkop gitu ada kelas menggambar, Iya, Ada itu pengen banget sih ada kelas menggambar. puisi, ada kelas, bahkan kelas membaca menurut gue juga perlu ya. Lo tau nggak, kelas menggambar tuh aku ngebayanginnya sesederhana misal waktu targetnya maba nih, mahasiswa baru, terus kita bikin kelas, ya sebutlah kelas menggambar gitu. Tentu kan udah jelas tuh targetnya, Mas Leona. Targetnya teman-teman yang jurusan kuliahnya apa misalnya kayak gitu. Iya. Jadi bahkan yang lebih berharga lagi dari kelas itu di dalamnya itu informasi sebenarnya. Informasi soal Soal apa saja yang mendukung aktivitas
jurusan kuliah dia misalnya atau hobi dia saat dia di kota baru yaitu Jogja nih. Kota yang baru dia datengin gitu maksud gua. Misal sereceh atau sesederhana kita bisa share di obrolan itu, kita bisa tahu pilihan toko kanvas yang enak dibeli di mana sih misal kayak gitu. Nyari chat. Bocoran. Iya, aduh Mas Ojan. Thank you, kita yang makasih. Makasih ya Mas. Nanti kesini lagi lah. Iya. Tadi nggak sempat ngobrol tadi tuh malah. Iya. Kupikir lagi sibuk juga teleponan Iya, apa. teleponan iya lagi ada masalah tuh sama uang koperasi juga, makanya banyak ribut sama banyak orang. Kalian uang koperasi uangnya banyak orang. Bapak Koperasi Sleman. Enggak sih koperasi Makumat. Hatta dong. Hatta dong. Udah kayak Hatta memang ini Bapak Hatta. Bapak Muhammad Fauzan. Ojan juga namanya. Bang Ojan juga kan. Ya hati-hati Sun Mas. Siap. Terus gimana? Lupa gue mana. Itu tadi apa tuh? Iya informasi. Oh, gue paham. Bener, karena gue ngerasain yang pertama kali Jogja, gue bingung mau kemana-mana. Iya. Jadi kayak butuh semacam bocoran-bocoran Iya. atau tips kayak gitu-gitu sebagai yang udah hidup duluan gitu di Iya, sini. benar. Iya sih, itu penting banget. Itu kecil sederhana tapi buat kita yang ngalamin nggak tahu itu, wih. Berharga banget. Iya. Gue jadi ngebayanginnya jadi menggambar itu hanya sebagai medium ya. Iya. Pertukaran informasi Betul. adalah gagasannya. Pertukaran informasi. Men, anjing. Itu yang lagi diupayakan salah satunya gitu. Gambar adalah medium. Iya. Pertukaran informasi adalah gagasannya. Pertukaran informasi. Oke. Wah, untuk lukisanmu yang kayak gini misal ya, Benar. kayak kamu perlu ke galeri ini deh. Wih, misal kayak gitu. Kamu perlu ke studionya Mas ini nih, Yeah. misal kayak gitu. Coba ngobrol sama dia. Kamu arahnya gini-gini banget misal. Ya aku nggak terlalu paham lah soal lukisan, tapi ada orang yang ngerti soal itu, insya Allah. Misal kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau menurutmu di Jogja gitu banget nggak sih? Apanya gitu tuh? banget kan? Iya. Maksudnya yang apa ya, kayak semua orang tuh involve gitu kan. Kita lagi apa terus mending lu ketemu ini deh. Iya. Bisa kayak tadi Ojan itu loh. Iya, emang. Jadi kayak iya sih, gue juga sampai rela pindah KTP. Iya, lu pindah KTP. Iya coy. Serius? Serius. Udah nggak semanan lagi dong, cuy. Kagak. Aduh. Abis nikah pindah KTP gue. Alumni ini nih, Sadel tuh. Terus pas kita pertama kali ketemu gimana? Ini ini yang belum gue cerita. Jadi Parah. pertama kali dia mau bikin tote bag yang kopi tadi untuk ojol, terus kan dia WhatsApp gue tuh dari nomornya dari ininya Ojan gitu, rekomendasinya Ojan. Terus gue kan kesini gitu, kenalan. Ternyata doi ini Salmi, dia adalah ponakan guru olahraga gue di SMP Jakarta, SMP 187. Sadel tuh, anjir. Sadel Gila, tuh. ajaib nggak tuh pertemuan ini? Menurut gue Ngeri. ajaib banget sih. Saya kayak ngerasa anjir lu tetangga gue. Dan gue sekolah di Dono 5 SMP yang satu kelurahan sama 187. Di mana belakang sekolah gue rumah dia. Rumahnya Itu lebih Gang Cipondo ya? enggak lah. Enggak, depan ya? Tetap jalan Semana. Jalan Semana Tapi nih. enggak. Tapi lu enggak sempet diajar sama bokap gue ya? Enggak. Siapa? Enggak lah. Geografi sama agama Islam. Pokoknya agama Islam waktu itu orang Bima satu suku. Guruku tuh. Astagfirullahaladzim, Pak. Iya, nanti aku inget banget soalnya. Kalau guru olahraganya Pak Suryantoro SPD. Bapaknya Tio. Oh, iya Pak Toro ya. Pak Toro, iya. Berarti bokap gue belum ngajar di situ kayaknya. Iya. Tapi terakhir doi pensiunnya dari situ, coy. Di Dono Pensiunnya di Dono 5. Penasaran aja. Pensiunnya. Siapa? Pak siapa? Maksum. Pak Maksum, aduh. Enggak kali, belum kayaknya. Guru agamaku Bapak Arif Budiman namanya. SMP tuh. Gua kayaknya tahu orangnya. Ya, tinggi, jangkung, Iya. tinggal di situ rumah dinas. Benar. Tahu gua. Pak Arif Budiman. Itu adalah hal yang paling ajaib, gua ketemu Salmi di Jogja dan dengan usaha masing-masing, dan gak nyangka gue sekolah di dekat rumahnya dia dan dia sekolah di dekat rumah gue. Kan tai banget nih. Kita ini ya anak Semanan. Kalau mudik gue tetap ke Semanan sih. Sama juga Salmi kalau mudik. Sama keluarga besar di sana. Kagak. Kegaga. Aduh.
Itu sebagai closing bagus sih. Iya sih. Kita hanya dibatasi oleh Kopti ya. Kopti. Apa yang paling lu ingat dari Kopti, man? Bau. Wih, parah. Serius, walaupun saudara gue tinggal di situ Iya, ya. iya. Maksudnya setiap 2 minggu tuh pasti kami ke sana untuk beli tempenya. Iya Karena benar. itu juga apa? Jadi kayak deket, terus kita Murah. lebih murah, Lebih kayak dapat karena banyak, beli benar. langsung di rumah kayak gitu-gitu. Kopti sih anjir. Itu kalau seru tuh, aku pernah bahas Kopti di ruang kelas sebutlah kayak gitu, di ruang Di kelas? akademik. Iya. Hah? Kenapa? Waktu itu ngebahas soal angka putus sekolah gitu loh, Ji. Oh ya. Dan jadi gue punya teman SD tuh 70% tuh anak Kopti, cuy. Selesai SD udah. Iya. Nah, kalau gue SMP dari Gaga ke 205 kan jalan kaki lewat Kopti tuh. Iya. Sama aku juga. Iya kan, kita cuma papasan aja harusnya. Bener. Itu ketemu sama mereka sedang dalam aktivitas berdagang tahu tempenya gitu. Iya. Misal kayak mohon maaf nih, kayak SMP kelas 1 aku papasan, dia lagi dorong gerobak. SMP kelas 2 aku papasan, dia udah bawa motor. Iya. SMP kelas 3 dia pegang pick up mobil, ya Innova dan kawan-kawannya segitu. Nah itu jadi faktor-faktor pembahasan ya soal angka putus sekolah kayak gitu loh. Ya memang menjanjikan gitu. Iyalah, karena mereka langsung praktek langsung. Kopti. Kopi asli. Itu adalah jalan yang kami lewati semasa di Jakarta ya. Anjir, semasa di Ngeri, Jakarta. Gila. Kayak udah zaman kapan aja nih. Jadi nggak usah lah ngomongin makanan higienisan nih, kayak kita tahu bikin tahu tempe kayak gimana, doyan sampai sekarang kita. Malah enak banget, gila. Iya. Mau campur-campur apa juga tetap segar itu. Buat closing, buset, closingnya ini nih ceritanya. Anjir, bisa ngepas gini ya? Iya, timingnya. 1 jam lebih sedikit loh. Iya, emang gitu. Kopi. Fotoin dari sini abang ya, asik. Buset. Tanya dulu mau dikirim kemana nih sama dia? Oh iya, dikirim kemana? Foto-fotonya kirim ke Kompas gimana? Iya. Oke. Reporter diam-diam. Reporter diam. Lagi 1, 1, 2, 3. 2, 3. Oke, mantap. Ya. Mantap. Apa nih, closing apa nih? Closingnya ini, gue butuh 1 rekomendasi, 1 aja ya, bacaan yang pas buat sekarang. Widih. Iya coy, gila aja. Bacaan Siapa yang tahu pas. kita lagi butuh referensi bacaan kan, sehingga Aduh, nanti selera banget anjir. bebas lah, kan ini udah Aku lagi corona milah-milah nih, dong. aku lagi milah-milah nih. Kalau gue sih lagi drakor soalnya, makanya gue harus ngimbangin juga dengan baca dong. Oh, ya biar nggak ini banget, Yoi. drama-drama ya. Oke, ini deh. Karya-karyanya Seno Gumiraji Dharma boleh tuh. Kalau emang lagi suka drama-drama ya, Oke. bukannya bermaksud menyetarakan drakor sama karyanya Seno, tapi menurutku Seno punya gaya bahasa yang unik dalam mendramatisir percintaan misal kayak gitu. Gue sebuah pertanyaan tentang cinta sih. Aduh, Wah itu anjing. Adegan telepon tuh buat gue nggak bisa lupa deh, scene-nya dia tuh gila banget. Untuk lebih spesifik judulnya apa coy? Karena dia banyak. Aduh, banyak, men. Gue juga baca beberapa cerpennya, terutama cerpen ya kalau doi. cerpen, iya cerpen. Apalagi yang apa? Hujan, lagu keroncong, tapi berbarengan dengan suara tembakan. Gue lupa judulnya apa. Gue lupa judulnya. Itu merinding sekaligus sedih sekaligus tragis coy. Cewek di rumah sambil denger tuh kan, gue tuh orangnya merindingan ini ya? banget, merindingan tuh. Tuh raja merindingan kalau kopi. Parindingan. Spesifik judul. Ada mungkin yang familiar banget ini. Kita kasih 2 judul deh. Yang familiar banget dan bukunya ada. Itu apa? Surat Cinta untuk Alina, Sukap sama Alina. Oke. Itu soal cinta, tapi menurutku Seno tuh kenapa ya? Mungkin dia penulis nih. Dia ngomong apa aja kayak terserah dia, tapi dibacanya enak gitu. Nyebelin tuh. Dokter Boston itu memang ajaib coy.
Yang satunya lagi Negeri Kabut. Negeri Kabut. Itu. Negeri Kabut sama Surat Cinta untuk Alina. Iya. Surat Cinta untuk Alina gue belum baca, tapi gue sukapnya apa Legenda Wong Asu gue udah baca. Itu. Dan dia bisa ya kayak gitu ya, punya dua tokoh itu ya. Gue nggak tahu tuh. Itu keren, itu keren. Oke, saya udah cukup ya 1 jam 19 menit 16 detik hingga Itu apa ya? kopi terakhir. Itu Surat Cinta untuk Alina atau Senja untuk Pacarku ya judulnya? Lupa. Bangke Senja untuk Pacarku. Senja untuk lah. Pacarku. Itu kan sempat ngehit juga kemarin. Iya, Tapi kita benar. jadi lanjut ya ngobrol. Iya. Gembel loh. Parah. Kagak cukup durasi kalau kita berdua mah. Jangan. Oke teman-teman. Segitu dulu aja ya sama kaminya ya. Ntar kalau nggak ini kalian bisa langsung ke Aksara deh. Di obrak-abrik juga terserah. Tapi memang buku-bukunya atau apa ya atmosfer soal kesenian dan aktivitas-aktivitas yang tadi kita bicara itu memang kerasa banget di sini. Walaupun gua nggak suka ngopi, tapi gua suka buka sejarah kalau sama Salmi itu, terutama sejarah Jakarta ya. Wih. Karena kita saling berpapasan. Berarti lu ngerasain naik KRL yang belum pintunya bisa ketutup, ada pengamen di dalam dong? Anjir ya belum lah. Ngerasain tapi? Ya ngerasain banget. Asik banget ya. Orang gue jualan kantong kresek di pasar. Anjir kata kresek. Gue kalau ke stasiun Tangerang, tau gak? Beli bibit lele. Ya yang jual di pasar itu gua. Oh. Jual kantong kresek itu. Itu kelas Jual kantong kresek, kelas berapa? 1 sama 2 SMP. Ke SMP. Sekarang jadi orang yang teriak untuk jangan pakai kantong kresek. Aduh gua nggak tahu nih. Tuh kan. Entrepreneur Nobody's apa ya, final, man. Memang, man. Tapi gue percaya kalau apa kita tuh jangan sampai final. Iya, Gue iya. sih yakin maksudnya gue punya cita-cita apa gitu terus kalau gue udah pengen sampai cita-cita itu, gue pasti harus tarik lebih jauh lagi cita-citanya gitu. Sehingga kita jangan sampai Iya. ke itu gitu. Jadinya tuh Iya, apa ya? Selalu mengupayakan, selalu panas, selalu piye carane. Menurut gue itu sebuah apa ya? Apa ya? Kota Menjaga Jogja api. tuh Kota Jogja tuh kayak udah nginfeksi banget tuh bab-bab kayak gitu tuh. Serius deh. Kok tadi kita nggak ngomongin kota Jogja ya, men? Sebagai anak Jakarta yang pindah ke Jogja itu harusnya menarik banget sih. Itu nerah di segmen yang lain aja. Udah kita tutup dulu ya. Terima kasih. Terima Sama kasih. kopi aku parah. Berarti ini ya, berarti dalam berkarya kita harus menjauhkan diri dari kata selesai. Iya. Tapi kok ini selesai? Wah, gue matiin deh.